Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salat subuh atau salat fajar adalah salah satu salat wajib dari salat 5 waktu yang dilakukan pada saat fajar sampai menjelang matahari terbit. Salat subuh didahului oleh salat sunnah fajar sebanyak 2 rakaat. Terkait dosanya, dosa meninggalkan salat subuh sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Jika satu kali meninggalkan salat subuh, maka hukumannya adalah masuk neraka selama 30 tahun, sedangkan satu hari di neraka sama dengan 60.000 tahun di dunia. Artinya, satu kali tidak melaksanakan salat subuh maka kita akan mendekam 60.000 tahun di neraka. Salat lebih baik daripada tidur. Itu yang menjadi titik fokus kita sebagai umat muslim, bahawa salat subuh merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim. Seringkali banyak orang yang tidak menjalankan salat subuh karena berbagai alasan, misalnya malas untuk bangun tidur ataupun keenakan tidur dan pada akhirnya kesiangan. Untuk itu diperlukan kemauan dan kesadaran diri untuk menjalankannya. Waktu subuh sendiri merupakan salah satu waktu yang sangat istimewa dari beberapa waktu lainnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih waktu subuh untuk memerintahkan kepada umat-umatnya untuk mengerjakan salat. Di dalam Al-Quran dijelaskan mengenai keutamaan salat subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh." Quran Surah Ar-Rum ayat 17. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat yang lain, "Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selain salat subuh, perintah salat-salat lainnya pun sudah sangat jelas di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri salat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau sepertiganya. Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebahagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran
dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Muzammil ayat 20. Jika Anda melaksanakan salat subuh, banyak sekali keutamaan yang nantinya bisa Anda dapatkan. Apa Anda tidak takut sebagai seorang Muslim jika disebut sebagai seseorang yang munafik karena telah melalaikan ibadah salat subuh? Rata-rata masyarakat Muslim pada umumnya melalaikan salat subuh diakibatkan oleh aktivitas rutinnya, yakni tidur. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu ada pula dari hadis sahih yang mengatakan bahawa ada yang lebih berat lagi. Pernah Nabi Muhammad SAW bermimpi, dan mimpi para nabi nyata adanya. Kata beliau, semalam aku bermimpi didatangi dua sosok yang diutus kepadaku. Keduanya berkata, mari berangkat. Maka aku pun berangkat bersama keduanya. Kami mendatangi seseorang yang sedang berbaring. Tiba-tiba ada orang lain berdiri di atasnya mengangkat sebongkah batu besar. Batu itu dijatuhkannya ke kepala orang yang tidur. Kepala orang itu pun pecah. Sementara batunya menggelinding jauh. Orang itu mengikuti batu yang menggelinding dan mengambilnya. Sebelum orang itu kembali ke tempat orang yang berbaring, kepalanya telah kembali seperti sedia kala. Orang itu pun kembali dan melakukan apa yang telah dilakukannya sebenarnya. Ketika Nabi Muhammad SAW menanyakan apa yang beliau lihat, kedua sosok itu menjawab, kami akan memberitahumu. Orang yang pertama yang saat kamu temui kepalanya dipecahkan dengan batu adalah orang yang mengambil Al-Quran lalu menolaknya dan tidur tidak mengerjakan salat wajib. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahawa hukuman yang berat akan dialami oleh para Muslim yang malas bangun dari tidurnya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Muslim, yakni salat subuh. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahawa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertutur, disebutkan di hadapan Nabi Muhammad SAW adanya orang yang tidur semalaman sampai pagi tiba. Beliau bersabda, itulah orang yang kedua telinganya dikencingi setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setan membuat 3 simpul di tengkuk salah seorang dari kalian saat dia tidur. Di setiap itu dia menghembuskan, malammu masih panjang, tidurlah. Jika dia bangun dan berzikir kepada Allah, maka lepaslah 1 ikatan. Dan jika dia berwuduk, maka lepaslah 2 ikatan. Dan jika dia salat, maka lepaslah semua ikatannya. Jika sudah begitu, pagi harinya dia akan bersemangat dan jiwanya bersih. Jika tidak, jiwanya kotor dan malas. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah dosa meninggalkan salat subuh. Semoga kita semua senantiasa melaksanakan salat subuh dengan rutin dan lancar. Dan jika ada yang tinggal, maka wajib mengqadanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.